Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang regresi polinomial. Jadi apa sebetulnya model regresi polinomial itu? Jadi ini merupakan model yang terdiri dari satu atau lebih variabel bebas dengan pangkatnya masing-masing. Contohnya kita lihat yang pertama ini, model dengan satu variabel bebas tapi ordo kedua. Maksudnya kita hanya punya satu variabel x. Nah, kemudian x ini, x yang sama akan kita kuadratkan. Kemudian yang berikutnya adalah model dengan satu variabel bebas ordo ketiga. Berarti selain dikuadratkan nanti, kita juga buat x tersebut pangkat 3. Nah, kemudian perhatikan bahwa x ini simbolnya kecil. X kecil ini diperoleh dengan membuat selisih antara nilai x observasi awal dengan rata-rata dari x tersebut. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita menggunakan simpangan tadi terhadap rata-rata? Karena dalam regresi polinomial, nilai x atau x kuadrat atau x pangkat 3, kalau kita modelkan secara langsung, maka dia akan saling berkorelasi atau terjadi multicollinearity. Dan korelasinya bisa menjadi korelasi yang tinggi nih. Nah, kalau ini terjadi, maka nanti kalau kita nyatakan dalam notasi matriks, maka nilai-nilai yang menggunakan nilai awal tadi atau nilai asli tadi akan menghasilkan matriks X transpose X yang singular. Kalau dia singular, berarti nanti efeknya apa? Efeknya inverse-nya tidak akan bisa dicari. Sehingga nanti beta cap-nya tidak akan mempunyai solusi yang unik. Oke, sekarang kita masuk ke regresi polinomial ordo 2. Jadi ini merupakan model kuadratik yang bentuknya adalah parabola. Nah, nanti di dalam model tersebut ada parameter beta 0, kemudian ada beta 1 dan beta 11. Beta 0 ini adalah interceptnya, beta 1 ini merupakan efek linier, sementara beta 11 ini merupakan efek kuadratiknya. Jadi ini ada dua tipe kegunaan dari model regresi polinomial ordo 2. Jadi nanti kalau misalnya secara teori fungsinya memang benar-benar merupakan model polinomial ordo 2, maka nanti kita juga bisa memanfaatkan model ini ke dalam modeling data yang kita miliki. Nah, kemudian kalau misalnya fungsinya tidak kita ketahui atau cukup kompleks, maka model polinomial ordo 2 ini merupakan pendekatan yang cukup baik untuk fungsi dari variabel respon. Nah, kemudian kegunaan yang kedua ini yang paling sering kita pakai atau yang sering kita jumpai. Tapi hati-hati. Ketika menggunakan yang kedua ini, dia bisa memberikan informasi yang berbahaya kalau kita gunakan model tersebut untuk ekstrapolasi atau untuk peramalan yang cukup panjang. Misalnya kasusnya seperti ini. Misalnya kita plotkan antara X dan Y, bentuknya seperti ini nih. Mungkin hampir seperti linier, tapi juga seperti kuadratik. Nah, kemudian kita misalnya putuskan model yang terbaik adalah kuadratik yang kita pakai misalnya. Nah, ketika model ini kita pakai, misalnya secara teori memang hubungan Y dan X-nya itu belum diketahui. Pola hubungannya belum pasti dia kuadratik. Maka nanti model yang terbentuk ini jangan kita pakai untuk peramalan jangka panjang. Karena bisa saja nanti pola datanya, realnya tidak terus menunjukkan penurunan seperti layaknya fungsi kuadratik yang seperti ini. Bisa saja dalam suatu ketika nanti peramalannya dia akan meningkat. Contohnya misalnya kalau seseorang itu diminta untuk meramalkan bagaimana hubungan antara variabel X dan Y. Nah, kemudian dia buat plotnya seperti ini. Kemudian dia lakukan estimasi dan dia melakukan peramalan jangka panjang. Kalau dia melakukan peramalan jangka panjang, bentuknya akan seperti ini, terus menerus turun, Nah, ketika nanti fakta realnya tidak seperti ini, fakta realnya kita akan naik, maka nanti dampaknya adalah kebijakan yang akan dilakukan berdasarkan informasi peramalan tadi menjadi salah.
Oke, selanjutnya adalah model regresi polinomial ordo 2 dengan dua variabel bebas. Jadi kita punya X1, kita punya X2. Kemudian X1 dan X2 ini masing-masing dikuadratkan, ya. Nah, kemudian kita juga lakukan interaksi antara X1 dengan X2. Nah, interaksi yang seperti ini dia juga termasuk dalam bagian polinomial ordo 2. Nah, kemudian hati-hati tadi kita punya data mentahnya adalah X1. Jangan lupa ketika nanti mau kita regresikan, nilai X1 tadi harus ditransformasi dulu, ya. Nilai X1 masing-masing observasinya diselisihkan dengan rata-rata dari X1. Begitu juga dengan X2-nya. Nah, kemudian di sini selain mengandung komponen linier, ya, dan kuadratik, dia juga memiliki komponen dari cross produknya. Oke, selanjutnya ada berapa parameter nanti yang akan kita estimasi, ya. Ada beta 0, ada beta 1, ada beta 2. Ini dua-duanya merupakan efek linier. Kemudian ada beta 11 dan beta 22. Ini merupakan koefisien dari efek kuadratiknya. Kemudian nanti ada beta 12 yang merupakan koefisien dari efek interaksi antara X1 dengan X2. Oke, berikut ini adalah contoh yang ada di dalam buku Netter, ya. Jadi seorang analis meneliti hubungan antara banyaknya self-service coffee dispenser di suatu kafetaria dengan penjualan kopi. Nah, 14 kafetaria, ya, yang setipe dalam volume, tipe klien, dan lokasi dipilih dalam penelitian. Nah, nanti kita akan cek plotnya, kemudian bagaimana bentuk model regresi yang terbaik, apakah linier atau kuadratik. Ya, oke. Jadi ini adalah bentuk plotnya, ya. Dia menunjukkan tanda-tanda dia memiliki bentuk kuadratik. Nah, kemudian setelah kita modelkan, gitu ya, kemudian kita mendapatkan fit value-nya, nah kita buat garis regresinya, maka ternyata garis regresi ini memang berhimpit dengan nilai-nilai observasinya. Oke, jadi ini adalah hasil pengolahan untuk data tadi, ya, ketika ini ada dua bagian, ada yang hitam, ada yang merah. Kalau yang hitam ini ketika kita menggunakan data atau nilai X yang asli, belum kita transformasi dengan membuat selisih dengan rata-ratanya. Nah, yang pertama ini F-nya signifikan, T-nya juga signifikan, tapi perhatikan nilai VF. Ini adalah indikator ada tidaknya multikoliniaritas pada model kita. Ya, ada tidaknya multikoliniaritas itu kita pakai cut off-nya ketika VIF-nya lebih dari 10, kita katakan ada pelanggaran multikoliniaritas. Nah, di sini terlihat kan efeknya gitu ya. Meskipun masih bisa diestimasi parameternya, tapi di sini terlihat masalah multikolnya akan muncul. Nah, kemudian yang merah ini datanya kita transformasi. Nah, setelah kita transformasi, kita lihat bahwa di dalam F-nya, ya, di dalam F-nya ini dia nilainya tidak berbeda jauh gitu ya, nilainya bisa dikatakan sama. Hanya di sini terlihat perubahan estimasi dari parameternya. Nah, kemudian kita cek di sini nilai VF-nya 1, ya, artinya tidak terjadi lagi permasalahan multikoliniaritas. Baik, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.